Tapi begini Pak, pelajaran tambahan itu berbunyinya kan maksimal 50%. Tidak ngomong bahwa pelajaran tambahan itu 40%, 30% kan nggak ada. Karena di 50% maksimal itu selain mata pelajaran itu ada prestasi dan indeks sekolah nanti. Resiko gak sih lintas jurusan? Cara pengurutan pilihan jurusan kayak gimana sih? Emang bener mapel pendukung digunakan di SNBP? Ini pertanyaan sejuta umat SNBP. Kita bahas di sini. Yuk mulai. Selamat datang di Kamu Channel. Video ini merupakan part 2 dari serangkaian pertanyaan seputar SNBP. Langsung ke pertanyaannya. Tanya pilihan 1 D4 Rekayasa Komputer, pilihan 2 D3 Teknik Informatika Polines Semarang. Dan bener belum ya? Nah sebenarnya banyak sekali loh orang-orang yang menanyakan seputar kayak gini. Misalnya nih, mau tanya nih, pilihan pertama KH dan pilihan kedua RC itu ngaruh gak sih? Terus lagi Bang Koma, misal SNBP pilihan 1 pengelolaan hutan UNS S1, pilihan 2 pengelolaan hutan UGM D4. Kira-kira kontra gak ya? Nah gimana cara mengurutkan pilihan SNBP? Sebenarnya sulit cara ngurutinnya dan tentatif sekali menurut gua ya. Apalagi ada kampus yang tidak mau dinomorduakan. Nah itu bikin pusing sebenarnya. Umumnya kalau mau mengurutkan pilihan ya dari keketatannya. Kalau keketatannya makin ketat ya ditempatkan pilihan pertama. Contoh pertanyaan ini nih. Nah itu kan pengelolaan hutan UNS S1. Nah itu di data gua 7,66%. Sedangkan pengelolaan hutan UGM yang D4 36,99%. Wah, asalkan lu tahu ya, pengelolaan hutan UGM itu merupakan jurusan paling sepi peminat tuh. Sikat aja bre kalau menurut gua. Nah, dari ini kita simpulkan bahwa pengelolaan hutan UNS itu merupakan jurusan terketat, sehingga harus ditempatkan ke pilihan pertama. Jadi udah bener tuh urutannya. Betul kalau mau lihat keketatan SNBP, lu bisa cek 3 video gua tentang keketatan SNBP. Itu resmi dari panitia SNBP. Ada jurusan terketat, jurusan sepi peminat, jurusan baru, dan jurusan yang otomatis lolos. Nah, gue kan tadi bilang secara umum ya, karena emang ada beberapa kasus yang tidak mungkin pakai keketatan. Contoh nih, stay komputasi ITB. Itu keketatannya 4,58%. Terus kalau kita bandingkan dengan farmasi UPN Veteran Jakarta, itu keketatannya 1,49%. Kalau secara angka, ya paling sulit farmasi UPN Veteran Jakarta. Tapi kita semua pada tahu, orang yang milih stay komputasi ITB pada ngeri-ngeri semua sob. Sehingga sulit banget nentuin pengurutan jurusan. Saran gua, ini saran pamungkas, tempatin pilihan pertama untuk jurusan dan kampus yang lu incer banget. Kalau gak ada yang lu incer, berarti lu belum mengenal masa depan lu. Lu belum mengenal SNBP. Lu belum mengenal siapa diri lu sebenarnya. Dan itu menurut gua tolol. Pilihan kedua bisa menyesuaikan dengan pertimbangan lu sendiri. Tapi pilihan pertama lu harus pikirin baik-baik. Oke lanjut. Bahas linjur bang. Nah linjur nih, gak habis-habisnya orang nanyain tentang masalah linjur nih. Memang diperbolehkan linjur seperti prinsip seleksi SNBP. Tuh di poin ketiga tuh, memperhitungkan lintas jurusan. Memperhitungkan lah ya. Tapi bre, panitia SNBP sendiri loh yang tidak menyarankan lintas jurusan. Dan banyak panitia yang bilang begitu. Alasannya begini, biar gue jelasin. Linjur yang sederhana aja, misalkan kayak SMA IPS pengen ngambil jurusan SMA IPA gitu lah ya. Siswa IPS pengen jurusan kedokteran. Bre, lu tuh belajar 3 tahun materi IPS, tapi ketika masuk kuliah pengen ngambil jurusan IPA. Artinya selama 3 tahun lu gak dapat apa-apa. Penunjang untuk ke jenjang berikutnya itu kayak gak nyambung. Itulah sebabnya mereka pada gak nyaranin lintas jurusan, termasuk gua. Walaupun di prinsip seleksi SNBP diperbolehkan. Tapi ini ada pengecualian nih. Gua bisa mendukung lu linjur dengan syarat kampus dan jurusan lu itu sangat dekat dengan lu, yang menjadi passion lu, yang menjadi cita-cita lu. Itu gue dukung. Karena ini bukan masalah lolos SNBP atau enggaknya lagi. Ini tentang masa depan lu,
tentang karir lu, dan tentang hidup mati lu. Lolos SNBP bukan soal yang berat. Nih, di data gua ada 60 jurusan yang lu otomatis lolos SNBP. Tapi pertanyaannya, apakah itu masa depan lu? Apakah itu karir lu? Apakah itu tentang hidup mati lu? So pikirin baik-baik. Next question. Menit 6:04. Kalau boleh tahu secara garis besar, kenapa tuh bang mapel pendukung tidak dipakai? Nah, jadi kemarin gue bilang kalau gue gak terlalu percaya sama mapel pendukung. Langsung ditagih dong penjelasannya sama subscriber gue. Oke, tenang-tenang. Ini intuisi gue. Bisa benar, bisa salah. Alasannya gini. Ketika menentukan cara lolos SNBP, antara penyelenggara SNBP itu pendapatnya saling bentrok, gak sinkron. Artinya kan ada yang salah di antara mereka. Sebagai channel yang sangat membahas tentang SNBP, ya pasti gue tonton semua sumber. Nah, di situ pihak kementerian bilang 50% minimal rata-rata rapot. Sedangkan beberapa rektor, contoh nih kayak rektor UNER, dia bilang kalau rapot itu gak dilihat lagi, tapi yang dilihat ranking paralel dan indeks sekolah. Nah ini kan gak sinkron ya, gak sinkron sama sekali. Di satu sisi ada yang bilang minimal 50% rata-rata rapot, di sisi lain gak dinilai lagi rapotnya. Nah gue merasa ada pihak yang menjelaskan SNBP ini secara retorika dan ada yang menjelaskan secara realita. Tinggal kita pilih mana yang menurut kita itu baik. Gue menganggap 50% minimal nilai rapot tuh konyol. Karena bayangin aja, ada seseorang siswa dari suatu sekolah yang nilai rata-rata rapotnya 95 dari 100. Artinya apa coba? Berarti mata pelajaran di sana semuanya remeh-temeh, atau nilainya semuanya manipulatif. Gue rasa 50% tuh dimaksudkan untuk siswa-siswi supaya tidak meremehkan mata pelajaran lain. Misal yang termarginalkan tuh kayak bahasa daerah, pelajaran seni, olahraga, ya macam-macam lah. Artinya formula ini tidak bisa dipercaya. Gue lebih suka narasumber yang lepas ketika menjelaskan SNBP. Ada contohnya, ada kejadiannya, ada kesimpulannya. Nah, contoh kayak panitia pusat SNPMB, namanya Bekti Cahyo Hidayanto. Itu belak-belakan ngejelasinnya. Rektor UNER juga itu bagus kata gue. Jangan salah loh ya, gue hormat banget loh sama rektor UNER. Walaupun banyak video gue yang menyinggung beliau. Kayaknya gue harus ke UNER deh, pengen minta maaf aja gitu. Mohon maaf pak. Jadi gue pribadi gak terlalu percaya. Kalau toh digunakan, palingan hitung-hitungannya gak signifikan lah. Dan kemarin kebetulan banget nih, kemarin ada subscriber gue yang ngasih tahu kalau Pak Bekti pernah nyinggung ini juga tahun 2003 di Unpad. Wah, makin memperkuat argumen gue dong. Ini videonya nih. Tapi begini Pak, pelajaran tambahan itu berbunyinya kan maksimal 50%. Tidak ngomong bahwa pelajaran tambahan itu 50, 40%, 30% kan nggak ada. Karena di 50% maksimal itu selain mata pelajaran itu ada prestasi dan indeks sekolah nanti. Kan bisa, ini kan cerita nih, saya mau cerita nih. Dulu pada waktu SNMPTN itu menteri pada saya itu meminta harus ada komponen nilai UNAS. Ingat gak? Lama dulu mau ada gitu. Bapak tahu yang dipakai oleh para rektor UNASnya itu dikasih bobot berapa? Yang penting ada, kasih 0%. Ada yang 1%, ada yang 2%. Kan gak ngefek sebenarnya. Tapi kalau ditanya pakai nilai UNAS, pakai gitu kan. Sama dengan yang ini akan begitu juga. Ya enggak mungkin lah Pak. Misalnya tadi kedokteran. Mata pelajaran tambah untuk anak IPS sama anak bahasa kan cuma matematika IPS. Hanya bermodal matematika IPS. Terus dibandingkan dengan anak IPA yang kimia, fisika, biologi gitu. Kan enggak fair. Enggak fair ini. Ya pasti anak IPA ya kalah dong kami. Kan gitu kan. Enak di anak IPS bisa masuk, ya pasti akan ada bobot yang tidak terlalu signifikan untuk mata pelajaran tambahan bagi yang berasal dari jurusan-jurusan itu. Nah itu beberapa pertanyaan seputar linjur, pengurutan pilihan program studi, dan mapel pendukung. Terakhir gue mau bilang, sekarang waktunya doa bre. Doa itu paling berguna sekarang. Lu mau nanya 1000 pertanyaan ke gue nggak nambah nilai sama sekali. Kecuali lu ikut lomba sekarang dan lu menang, itu baru ada gunanya. Siapa tahu dari doa panitia salah input data. Yang awalnya nilai lu 86 jadi 886. Kayak minum
Udah, komen, like, subscribe. Gue udah komen channel, mengucapkan terima kasih.